Hidup ini sangat berat jika kita selalu memikirkan hal yang belum tentu menjadi milik kita selamanya. Hidup ini indah jika kita pandai mensyukurinya. Dunia ini sungguh luas dan megah, namun seringkali kita masih merasa serakah dan ingin memiliki segalanya. Alangkah baiknya sejenak kita merenung dan mengintrospeksi diri. Sudah bermanfaatkah kita selama hidup sampai detik ini? Berapa hati yang pernah kita lukai? Berapa cita-cita orang lain yang tanpa sadar kita rusak atau hancurkan? Maka selayaknya kita sebagai hamba melakukan muhasabah diri sekaligus menikmati segala ciptaannya. Salah satu caranya adalah lewat pendakian ini bersama tim Semandi Bisa. Kalau kalian melanjutkan menonton video ini, semoga kalian pulang membawa ilmu baru yang berharga. Kalian bisa merasakan pengalaman mendaki gunung, melihat keindahan alam, tanpa harus lelah berjalan jauh, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, cukup duduk tenang dan temannya lewat layar ini. Dan ada satu hal lagi yang saya harapkan dari perjalanan ini, semoga langkah kaki kita bersama bisa menjadi cara untuk menjauh sejenak dari hiruk-pikuk kota. Dari riuh dunia yang kadang melelahkan, semoga kita bisa sedikit melepaskan sifat serakah, membuang keinginan untuk saling mengungguli, dan belajar kembali menjadi manusia yang rendah hati, bersyukur, dan menghargai apa yang ada di depan mata. Karena di sini, di tengah alam yang luas, kita sadar betapa kecilnya kita, dan betapa indahnya jika kita saling menjaga, bukan saling mengalahkan, karena hembusan nafas kita selaras dengan alam. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Empat. Nah. Semangat gini, Rek. Yuk. Delapan. Ayo. Semangat. Dua. Ayo lewat kamera kene lo cono buktine kok. Oke. Teorinya aku paham, prakteknya sing guru iso. Yes, of course. Ya beginilah untungnya jadi kameramen. Kalau capek bisa alasan berhenti. Oke, siap kameramen. Lah, butuh nggak butuh? Lima. Iya. Woi, Mang Husen. Woi. Lagi lagi. Woi, lari. Woi. Hati melaju ruangnya tuh. Wih, kuat banget. Bawa tas besar itu.
Alhamdulillah 17 menit pos 1. Ayo kita lanjut. Masih berapa persen? Tenaganya berapa persen? 20. Oke, tinggal 10. Kamu lanjut. Hei kamu, masih berapa kamu? Berapa persen? Ayo jangan lama-lama mikirnya. Wih, keren. Ayo, masih berapa persen kamu? Wih, 60% kamu. Wih. 50%. Ini jelas kuat. Berapa persen? 10% tenaganya. Oke. Wih, 80. Mantap. Berapa persen tenaganya? Oke, 90. Hei kamu, masih berapa persen kamu? Woi, 95. Keren. Kamu berapa? Waduh, ini bingung ngomong lanang ini. Takon ini jawab. Takon ini jawab. Woi, yang bawa tas besar, berapa persen tenagamu? 100. Wih, mantap. Kamu berapa? Waduh, berapa mas? Masih penuh. Wih, 100% semua ini. Tahukah kalian, sekilas pertanyaan tadi terdengar biasa saja. Namun, dalam pendakian terutama saat kita sedang mengikuti diklat, kita adalah satu tim. Harus ada satu orang yang benar-benar fokus memperhatikan kondisi fisik setiap anggota. Tujuannya sederhana, memastikan semuanya aman, tidak ada yang terluka, dan tidak ada yang fisiknya menurun tanpa disadari. Hal sederhana seperti inilah yang bisa kalian terapkan bersama tim kalian saat mendaki, karena dengan begitu kita bisa mencegah cedera yang lebih serius. Salam, pendaki deh. Wih, saya mau lari mas, tapi rame gunungnya. Saya mau lari tadi. Jadi nyantai aja lah. Gak kuat kan? ...950 meter sudah sampai di dam kedua. Tapi gak hilang, yang ini beda Ben. Kemana? Hah? Duh kok warna biru? Iya aku teretes. Bok lah aku tak kira uang. We can have fun whether we indoors or outdoors. I'm always content in your arms, no matter what life throws our way. As long
together, nothing can bring me down. With you by my side, I can take on the world. When I'm with you, I don't need anything. Alhamdulillah 1 kilometer Your love is all dengan waktu I need to 47 be menit happy. dengan heart rate Without you, 151. I'm incomplete, but with you, I'm finally. Setelah 1 kilo lebih kita akan menemukan hutan bambu. Nah, ini. Tapi ini bambunya aman ya, nggak ada carangnya atau duri. Nah ini kita akan melewati trek-trek tanah atau pohon berakar. Siap. Mana nih? Dari Lamongan dan Bali. Bojonegoro Mas. Wih, Bojonegoro ndi sampean? Bojonegoro tekan ini. Oh, Karpem, Yom. Lapom nggak wis medunem. Nggih, monggo. Nggih. Oke, setelah menunggu beberapa menit, akhirnya rombongan datang. Masih berapa persen? Dulu kok sempoyongan. Waduh, iki lanang kau kuat tuh. Latihan terus paling yo, kuat. Jos. Menit lanjut Agustus nang Raung. Kali baru. Bayangin ini anggota panitia dan senior lebih dari 30 orang. Kalau sampai nggak sering-sering dicek, bisa ada yang hilang nanti. Yang paling belakang adalah tim sapu ranjau, jadi dia memastikan tidak ada yang tertinggal di belakang. Hah? Kujun apa ini? Wes ketemu tak? Tak cukup tak melayu menisor aku. Ya, tak melayu. Saya tidak pernah mengeluh dengan tanjakan ini, saya nikmati. Ini namanya jalur lutut ketemu dagu, lagu jadinya. Iya, lugu berarti ya. Siap salah. Ini umur 36. Mana? 36 ini masih oke ini. Batang. 27. Wih, 27 ini. 18 Wih, lihat itu langkah kakinya itu. Loh, terlihat sering olahraga itu. Wah, ini 1 minggu 20 kilo itu. Nah ini
Lihat betisnya ini. Soalnya sepatunya sama kayak punya saya 19, jadi kuat dia. Beli di Keranjang Kuning saya 350. Ya tuh. Wih, Ya. bisa jadian ya pakai 19 ya. Weteh kali. Wih, mantap mantap. Aduh, aman. Ya. Oh, kapan ya? Oh, nggak imbang no, Mas. Ngawur kita. Ini kalau di zamanku dulu, oh iya ini, iya cukup bagus ini. Sesuk go kayu apa? Godangan sesuk. Ini namanya pohon belimbing, nama latinnya Manica rakauki. Saya dulu IPA soalnya dulu. Sebelah kiri saya ini adalah jurang cukup terjal. Sekitar 25 meter. Cocok untuk rappelling ini besok ini. Nih, udah masuk ke hutan lumut. Nih. Wih, itu pakai rokok itu biar kuat ya. Rokok mil. Kalau pakai 76 apel tambah kuat. Loh, ini lihat. Beda dengan betis saya ini loh. Kendur ini. Masuk ngono, Bang. Gak apa-apa. Sama dari mana nih, Mbak? Dari Jombang. 3 orang. Iya. Ya. Jombang Ploso. Gini buat apa itu, Mbak? Dikasih gini. Kedinginan. Itu banyak afiliat itu. Afiliat ya, Mbak, sampean, Mbak, yang pakai gini. Masuk kerijing gini. Iya. Makasih, Pak ya. Iya. YAS channel, Mbak, nanti muncul. Ini jika di Gunung Leuser ini sangat bermanfaat ini. Ada kubangan air ini. Ini di gunung 1000-an, under 2000 jadi aman. Nggak usah diambil. Bisa diambil. Nah, ini seperti masuk terowongan ya ini. Mantap, Mas. Wih. Waduh. Kok banyak yang montain dead gini ya? Fokus guys. Fokus ya. Terlihat itu ada hewan. Ini kita sudah sampai di pos 2. Habis itu ada itu mungkin ketiga kita sudah 1.400. Puncaknya 1.450. 50 lagi. Loh, Anda memasuki rawan bencana 2 Gunung Arjuna Ulirang. Berarti ini memang dulu jalur ke Ulirang ya. Nanti saya cari literasinya ya. Saya dijelaskan nanti. Edukasi. Nah, ini pendaki udah malang melintang 16 tahun. Masuk gini, malah enak. Kalau udah gini, masuk gini. Nah, itu minim cedera ya. ya ini cedera. Kalau sama taruh gini, sama naik gini, tangan patah. Oh, Patah. shit. Ya. Ya, apa, Jan? Ya. Benar sekali. Hujan sangat susah sama nutupi pakai itu ngono Mas ewek kabeh sama gawe ponco kan ya kalau cuma tempel Ada ini contoh yang salah tapi bukan contoh yang benar. itu lah yo pengalaman itu pengalaman.
Luar biasa. Mas, izin ambil video, Mas. Oh iya. Umur berapa, Mas? Umur 1 tahun. Oh, 1 tahun. Umur baru 7 bulan kok anak saya. Yang nomor 2 7 bulan. Yang nomor 1 umur 4 tahun. Iki Pak Lek kakek nambe. Setelah pos 2 melewati 200 meter landai, kalian bisa mengisi air di sini ya. Nah ini, di sini juga ada goa. Nah ini, mini goa. Di sini tempatnya seperti barongan ya. Kalau nggak tahu, barongan itu belakang rumah yang mengelilingi desa. Nah itu digunakan untuk menepis angin puting beliung. Kenapa angin-angin sekarang bisa masuk desa? Karena pohon-pohon bambu itu ditebangi semua, dibabat. Nah, setelah beberapa menit, kalian akan menemukan jembatan. Nah ini jembatannya. Oke, kita akan melewati jembatan. Jembatannya sudah papan. Dari tadi keterangan frame tidak boleh ditaruh di luar, sobek semua kamu, rasakan itu. Nah, ini makanya lihat YouTube saya. Nah, untuk frame-framenya yang di luar hujan-hujan aja, biar gak robek. Ini hanya hujan ilusi kok. Ayo saya kasih waktu 10 menit untuk pakai jas hujan. Untuk yang anti air nggak pakai jas hujan nggak apa-apa. Pukul 3:30 jas hujan hujan telah turun. Akhirnya rombongan bersiap untuk memakai jas hujan. Paling penting. Untuk yang anti air nggak usah pakai jas hujan, nggak apa-apa. Iki apa? Berani betul gitu ya. Frame urat gila jero kok. Ayo. Dedek tolong cukup apa yuk betul kiri. Angkem tambah kita mau keten. Aku tak tahu saya. Mau seorang ngerasa ngawin. Tambah keten. Nah aku duwe payung lur. Ya ora ngomong. Saya membuka payung ajaib saya. Kita menemukan burung gelatik watu. Tuh, sini tadi ya. Jangan bingung. Jangan panik. Jangan gugup. Wih, 19. Nah itu jemek itu ya. Bahasa Indonesianya becek. Jadi hati-hati. Jalur air itu soalnya. Jawabannya yaitu karena becek. Wih.
Jangan berhenti di tanjakan, kasihan yang belakang. Ayo tambah. Ambil napas. Ha. Gitu. Teorinya gitu, praktekan sekarang, praktekan ayo. Weh. Duh. Itu lah ya. Nah, ini loh. Weh. Gak apa-apa. Ayo. Ayo. Dan kata-kata untuk cowok, jangan pernah ditipu sama dengan cewek. Buset, gak solid. Kamu Yo. kamu akan digandeng ketika di gunung aja. Kalau udah di bawah, banyak pilihan, kamu akan ditinggal. Haha. Karena di gunung tidak ada pilihannya. Makanya saya nggak pernah goda-godai cewek. Sen. Bagaimana pengalaman Anda setelah mendaki sekitar 21 tahun Malang Melintang dunia pendakian? Apa yang perlu diingat untuk audiens saya ini? Untuk teman-teman ya, gunung itu sangat-sangat indah. Oh, Nah, ini hasil dari ngangkat-ngangkat paket lur ini. Seminggu 20 kilo itu. Nah, itu. Enteng sekali itu. Nah, wih, enteng sekali kamu kakimu. Wih, oke lanjut langsung. Lari. Wih, keren sekali. Apakah saya bisa? Pastinya bisa. Karena saya semandi bisa. Ini sebenarnya saya mau lari di tanjakan ini karena berhubung ramai jadi saya jalan saja. Ini saya ambekan. Saya ini masih ambekan menggunakan hidung. Bro. Nah, ini. 19 cukup keren, 19 ini. Enggak berset sekali nih. Bisa cek keranjang kuning saya. 19 kamu harus ngasih saya barang. Duh. Waduh. Alhamdulillah. Yo, Tra. Lantainya kamu, lakunya Mbak Susma tadi. Aslinya aku gowo taliku. Tali pramuka. Tadi gede wis ah. Iya, gowo piye? Dijagan iki lho, kok. Mbak, sampe lo leto no Mbak, sepatu bulunya ku Mbak. Ini mana? Kadane kok. Makanya tidak masuk olahraga yang melu nih isu. Oh. Saat mau sampai puncak, ada seorang pendaki mengalami cedera. Ternyata tergilir. Dan anehnya, temannya kesulitan untuk mengatasi. Saya memberikan tapping untuk mengurangi rasa sakit. Tapi tidak ada yang bisa pasang, jadi saya pasangkan sebisa saya. Pelajaran tetap peduli dan saling membantu ke pendaki lain meskipun tidak kenal. Karena jalur ini sebelum puncak memang sangat menukik tajam, jadi harus hati-hati dan mempersiapkan fisik serta alat-alat P3K untuk kemungkinan terburuk. Karena tidak semua orang siap dengan kemungkinan buruk, tapi semua orang pasti siap dikasih kemungkinan yang asik. Amit, semoga nggak salah. Amit, permisi. Mengurangi tapi tetap sakit sebentar. Kan? Pun udah tahu. Bukan mau ketabrak ini. Baik, saya aman. Mas, makasih banget ya. Iya, siap. Berarti, Bang. Siap.
Karena gitu aman, no? Mengurangi. Kanong. Aku Oh, tahan. Monggo. Matur suwun, Mas. Ye. Kita dianugerahi turun hujan lagi. Saya menggunakan topi. Nah, ini tanjakannya sekitar 200 meter ya. Sesekali saya melihat jam pintar saya dan mengecek heart rate saya, karena batas kemampuan adalah 186. Jadi jangan sampai melebihi itu ya. Untuk turunnya jangan dipikir sekarang, dipikir besok aja pas turun. Oke. Alhamdulillah perjalanan 2 jam 35 menit dengan jarak 3 kilo, 2 kilo 90, langkah 3608, ketinggian 1537. Alhamdulillah saya ini sudah sampai puncak sebelum sore. Untuk lapangan puncak ini masih cukup sepi. Saya melihat dan mengobservasi tempat sepertinya mengkhawatirkan untuk berkemah di puncak ini karena kita melakukan diklat, jadi takut mengganggu pendaki lain. Jadi saya mencari tempat yang sunyi, aman dari hembusan angin dan tidak mengganggu pendaki lain. Ini hal cukup aneh dan tidak biasa. Ya karena aneh itu tidak biasa. Di sini ada kucing. Nah, ini tidak tahu saya ini siapa yang bawa ke sini. Bus. Kucing pun ikut mendaki. Bus. Keren ini kucingnya. Berada di puncak Gunung Pudak. Mengikuti rafia biru ini ya, untuk menuju ke puncak dua atau tempat yang cocok untuk ngecamp. Oke? Ambil jalan karena memang rapat sekali ilalang sekitar sini. Tapi tim saya sudah memberikan tanda masuki dengan semak rafia belukar. biru. Jadi kalian jika menemukan rafia biru berarti aman Di sini menuju juga tempat cocok ya estetik buat nanti. ngecamp. Sepertinya ini dulu jalur ketika masih boleh lintas dari Putus Siwur menuju puncak Gunung Bondak.
Nah, ini adalah tempat yang cocok untuk ngecamp. Di sini kalian bisa aman dari terpaan angin. Ayo, semangat, semangat, semangat. Iki Mas, iki didepno rono ta, nek kene didepno rono. Masuk saya di sini. Oh, gak iki lho, satu wis. Piro? Piro apa? Ayo, cepat, 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 langsung masak, langsung tidur. Wuhu. Dek, untuk mendirikan tenda. Ingat. Jadi carry resop sini lah. Dempet itu dua sini loh. Gimana mas? Aman mas? Ini tempat di sana. Oke, siap, siap, siap. Amit, amit. Semangat, semangat, semangat. Lima belas 49. Wih, kok berlumut gini bos? Iya bos. Walah, enak ya bos. Mantap. Mantap bos. Lanjut kemana ini bos? Habis ini bos? Habis ini mau ke Kelirang. Langsung Kelirang. Langsung. Ayo kita ekspedisi, buka jalur lagi ayo. Itu ada lapangan itu ya di sana. Tutorial cara masuk hammock ini. Sedikit sekali bro. Sedikit sekali. Nah seperti ini. Tadi pertama itu contoh yang salah, ini contoh yang benar. Karena contoh itu harus ada dua, biar kita tidak mengulangnya. Asik. Nesting ya mbak. Mbak buta nasi tau? Iya satu aja. Wih jos di sini. Wait. Kak wis, apa itu nih nesting? Jos ini sacet ini. Terima. Dibuat apa ireng-ireng nggak ada kanker kandani. Tak jelas no tak artine. Lapo kok nggak ada kanker? Rata kok ya tak jelas no. Oh, telat kok dolai menes. Dolai iso menesu kok. Alhamdulillah setelah perjalanan kurang lebih 2 jam lebih kita sudah sampai puncak. Dan sedikit info untuk teman-teman yang menonton ini, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap fokus, jangan hanya sampai puncak saja, tapi karena ada besok kita melakukan penurunan dan nanti malam diklat. Nah, untuk sebagai pengingat bahwasanya banyak sekali kejadian nyasar atau meninggal dunia atau hilang itu ketika melakukan turun gunung, bukan saat naik. Saat turun pun banyak yang kesleo seperti tadi video, dan besok yang di part 3 pasti akan ada. Tetap semangat dan jangan lupa untuk melihat part selanjutnya yang penasaran gimana diklat. Terima kasih.